Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Cerimis. Selamat datang kembali di channel kami. Pada malam ini, kami akan membawa kalian ke dalam sebuah kisah yang penuh dengan kengerian dan misteri. Siapkan diri kalian untuk mendengarkan cerita yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Inilah kisah tentang tumbal pesugihan pedagang Batagor. Di sebuah kota kecil yang sepi, ada seorang pedagang Batagor bernama Pak Karim. Setiap hari, gerobaknya selalu penuh dikerubungi orang-orang yang ingin mencicipi Batagor yang terkenal enak dan gurih. Ada yang bilang, tak ada Batagor yang seenak milik Pak Karim. Bumbunya kental, tahu dan ikannya lembut. Semua terasa sempurna dengan tempat makan yang menyenangkan hingga tak ada orang yang menolak untuk datang ke sana. Namun, di balik kenikmatan itu, ada rahasia kelam yang disembunyikan oleh Pak Karim. Bertahun-tahun lalu, sebelum namanya dikenal banyak orang, hidup Pak Karim benar-benar penuh perjuangan. Istrinya, Siti, sering sakit-sakitan, bahkan untuk bangkit dari tempat tidur saja kadang sulit. Dua anaknya yang masih kecil, Rati dan Rian, terpaksa harus menahan lapar karena tak jarang Pak Karim hanya mampu menyuguhkan nasi putih dengan taburan garam sebagai lauknya. Setiap hari, ia dipusingkan oleh tumpukan tagihan yang semakin menumpuk. Uang sewa rumah belum dibayar, biaya pengobatan Siti terus membengkak, dan kebutuhan sehari-hari seperti tak ada habisnya. Seringkali Pak Karim termenung di sudut rumah yang sederhana, memandangi wajah anak-anaknya yang tertidur dengan perut keroncongan. Ia hampir putus asa, tak tahu lagi harus berbuat apa untuk mengubah nasib keluarganya yang terhimpit beban hidup. Dalam keputusasaannya, Pak Karim memutuskan untuk curhat kepada seorang teman lamanya, Haris, yang dulu sama-sama berjualan makanan keliling. Kini, Haris telah sukses menjadi pedagang bakso goreng yang punya banyak cabang di kota-kota besar. Dengan raut wajah serius, Haris mendengarkan cerita Pak Karim yang penuh keluh kesah tentang hidupnya yang makin terpuruk. Setelah lama terdiam, Haris akhirnya membocorkan sebuah rahasia besar yang tak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Karim, kalau kau ingin mengubah nasibmu, aku punya cara. Tapi kau harus siap menerima konsekuensinya, kata Haris dengan nada rendah. Pak Karim yang penasaran mengernyitkan dahi. Haris melanjutkan, semua ini bukan semata karena kerja keras, tapi ada sesuatu yang membantu. Aku dulu datang ke seorang dukun. Dia bisa memberikan pesugihan, cara untuk mendapatkan kekayaan dengan cepat. Mendengar itu, Pak Karim merasa campuran antara kaget dan penasaran. Dia tahu, pesugihan bukanlah hal main-main. Namun, rasa putus asa telah membutakan segalanya. Malam itu, setelah pulang ke rumah, ia melihat istrinya, Siti, sedang tertidur lemah di kamar. Pak Karim mendekati dan memegang tangan istrinya yang terasa dingin. Hatinya perih melihat kondisi Siti yang semakin hari semakin memburuk. Ia tahu, waktu tak berpihak padanya. Dengan hati yang berat, ia memutuskan menitipkan kedua anaknya ke rumah ibu mertuanya. Setelah memastikan semuanya aman, Pak Karim berpamitan dengan suara bergetar, menyembunyikan kegundahan di hatinya. Langit malam diselimuti awan tebal, hanya menyisakan sedikit cahaya bulan yang remang-remang. Pak Karim mengendarai motornya menuju alamat yang diberikan Haris. Semakin jauh ia melaju, jalanan semakin sepi dan sunyi. Kabut tebal mulai turun, menambah kesan mencekam di jalan sempit yang ia lalui. Akhirnya, ia tiba di pinggiran hutan kecil yang jarang dikunjungi orang. Di tengah gelapnya malam,
Pak Karim melihat sebuah rumah kayu tua berdiri sendirian, samar-samar diterangi cahaya lampu minyak. Dengan jantung berdegup kencang, ia berjalan menuju rumah tersebut. Ketika mengetuk pintu, suara ketukan kayu terdengar menggema, seakan memantul ke seluruh penjuru hutan. Pintu itu perlahan terbuka, memperlihatkan sesosok pria tua berambut putih dengan sorot mata tajam yang seolah bisa menembus hati siapapun yang ditatapnya. "Kau datang untuk kekayaan?" tanya dukun itu, suaranya dalam dan serak. Tak ada basa-basi, langsung ke inti tujuan kedatangan Pak Karim. Lelaki itu hanya bisa mengangguk, tak sanggup mengeluarkan kata-kata. Dengan gestur tangan, dukun itu mempersilahkan Pak Karim masuk ke dalam rumah. Aroma dupa yang menyengat menyambut hidungnya, membuat suasana semakin tak nyaman. Di dalam, ia melihat benda-benda aneh bergelantungan di dinding, sementara lilin-lilin kecil menyala, memancarkan cahaya redup yang berkelap-kelip. Dukun itu lalu mendekati sebuah meja kayu di tengah ruangan, mengambil gulungan kain hitam yang berisi berbagai macam benda aneh. Tanpa berkata-kata, ia mengeluarkan beberapa benda dan mulai menjelaskan ritual yang harus dijalani Pak Karim. "Kau harus pergi ke bawah jembatan tua di pinggir kota, tempat yang tak banyak didatangi orang. Bawa ini," katanya sambil menyerahkan sebuah kain putih yang telah digulung. "Di sana, kau akan mengorbankan sesuatu yang berharga. Bukan hanya harta, tapi sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang akan menuntut keberanianmu." Pak Karim mendengarkan setiap kata dukun itu dengan saksama. Tubuhnya mulai gemetar. Ia tahu ini bukan hal biasa, tapi bayangan Siti dan anak-anaknya yang kelaparan menghantuinya. Dalam diam, ia mengangguk, menerima kain putih itu dengan tangan bergetar. "Jangan lengah, begitu kau memulai, tak ada jalan untuk kembali," ujar dukun itu dengan tatapan penuh peringatan. Malam itu, Pak Karim meninggalkan rumah dukun dengan hati yang berat. Kegelapan malam seakan menelan dirinya, menambah rasa takut dan bimbang yang bergejolak di dalam dadanya. Ia sadar, keputusan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Namun apakah ia siap membayar harga dari kesepakatan yang hendak ia buat? Langkahnya kian berat saat menuju jembatan tua yang suram. Angin malam berdesir pelan, membawa bisikan-bisikan aneh dari kegelapan. Dan di sanalah, di bawah jembatan yang terasing itu, Pak Karim memulai ritual yang penuh misteri, tanpa menyadari betapa besar harga yang harus ia bayar demi harapan kosong akan kekayaan. Sementara Pak Karim tengah menuju tempat ritual, di rumah, Siti, istrinya, yang sedang tertidur lemah, tiba-tiba terbangun oleh suara ketukan pintu. Ketukan itu terdengar pelan, tapi cukup untuk membuatnya terjaga dari tidurnya yang tidak nyenyak. Dengan tubuh yang masih lemah, Siti perlahan bangkit dan berjalan menuju pintu. Saat ia membuka pintu depan, Siti terkejut melihat Pak Karim berdiri di sana. Wajahnya terlihat pucat dan matanya sedikit sayu. "Loh, Mas, katanya mau pergi, kok balik lagi?" tanyanya, bingung melihat suaminya pulang begitu cepat. Pak Karim tidak menjawab sepatah kata pun. Ia hanya menatap Siti dengan ekspresi datar, kemudian melangkah masuk ke dalam rumah. Melewati istrinya yang masih diliputi kebingungan, Siti mengikuti suaminya yang langsung menuju ke kamar tidur. Begitu sampai di kamar, Pak Karim tiba-tiba menarik Siti ke ranjang. Tanpa bicara, ia mulai mendekap istrinya, matanya terlihat kosong, seperti tanpa jiwa. Siti merasa ada yang berbeda dengan suaminya malam itu. Sentuhan Pak Karim terasa aneh, dingin, namun penuh gairah. Ketika mereka mulai bergumul, Siti merasakan sesuatu yang janggal. Biasanya, pergumulan mereka biasa saja,
tak terlalu lama dan tak ada gairah yang memuncak. Namun kali ini, Pak Karim begitu kuat, seolah memiliki tenaga yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Desahan demi desahan keluar dari bibirnya, tetapi semuanya terasa hampa. Tubuh Pak Karim terasa seperti es. Setiap sentuhan membawa rasa dingin yang menusuk, tapi sekaligus membakar tubuh Siti dengan gairah yang aneh. Namun, tubuhnya terus terbuai dalam kenikmatan yang aneh, meski pikirannya terus berteriak ingin mengakhiri semua ini. Setelah momen yang seakan berlangsung lama, Pak Karim tiba-tiba berhenti dan melepaskan pelukannya. Dengan wajah datar dan tanpa sepatah kata, ia bangkit dari tempat tidur, meninggalkan Siti yang masih terengah-engah. Siti melihat suaminya berjalan keluar kamar, melangkah pelan menuju lorong rumah yang gelap. Masih terbaring di tempat tidur, Siti mencoba menenangkan dirinya. Ia berpikir mungkin Pak Karim hanya pergi ke kamar mandi, tetapi hatinya tetap diliputi rasa khawatir. Beberapa saat kemudian, Siti memutuskan untuk menyusul suaminya. Ia bangkit dan berjalan menuju pintu kamar. Namun, saat tiba di ruang tengah, ia tidak menemukan suaminya di sana. Kamar mandi kosong, dapur pun tak ada siapa-siapa. Siti mencari ke seluruh sudut rumah, tapi Pak Karim seolah lenyap begitu saja, meninggalkan rasa takut dan cemas yang semakin mencekam. Malam itu, Pak Karim melangkah dengan perasaan bercampur aduk menuju jembatan tua yang sunyi, membawa satu-satunya benda berharga yang masih dimilikinya, cincin pernikahan yang telah menemaninya selama bertahun-tahun. Cincin itu tak hanya simbol ikatan suci dengan istrinya, tapi juga saksi bisu dari setiap perjuangan hidupnya yang penuh lika-liku. Di bawah sinar bulan yang samar, ia berdiri di tengah jembatan. Udara di sekitarnya terasa semakin dingin dan menusuk tulang. Dengan tangan gemetar, Pak Karim memegang cincin itu erat-erat di telapak tangannya. Ia mulai mengucapkan mantra yang telah diajarkan oleh dukun. Suaranya terdengar bergetar, serak oleh rasa takut dan keraguan. Kata demi kata mantra itu bergema di sekelilingnya. Saat mantra terakhir terlontar dari bibirnya, tiba-tiba angin berhembus kencang, menggoyangkan ranting-ranting pohon, dan langit yang tadinya tenang kini dipenuhi oleh awan gelap yang menggulung. Mendadak, dari kegelapan di seberang jembatan, muncul sesosok wanita. Ia mengenakan pakaian putih yang tipis, menampakkan setiap lekuk tubuhnya dengan jelas. Rambutnya yang hitam panjang tergerai menutupi wajahnya, hanya menampilkan siluet samar yang menyeramkan. Pak Karim menelan ludah, tubuhnya kaku, gemetar tak berdaya. Wanita itu melangkah perlahan, setiap langkahnya seolah menggema di telinganya, menambah keheningan malam yang kian mencekam. Ia berhenti tepat di hadapan Pak Karim. Tangan wanita itu yang pucat dan dingin terulur. Telapak tangannya mengarah pada cincin di tangan Pak Karim. Tanpa sepatah kata, ia meraih cincin itu. Sentuhan tangannya begitu dingin, seolah menyedot semua kehangatan dari tubuh Pak Karim. Keberuntungan akan menjadi milikmu, tetapi kau harus siap membayar dengan sesuatu yang lebih berharga, bisik suara wanita itu. Suaranya halus, tapi menyeramkan, seolah berasal dari tempat yang jauh dan tak kasat mata. Pak Karim merasa bulu kuduknya berdiri, tapi dalam keadaan terdesak itu, ia hanya bisa mengangguk tanpa tahu apa yang harus ia katakan atau lakukan. Seketika, dunia di sekelilingnya berputar. Suasana yang tadinya gelap dan dingin berubah menjadi sebuah kamar mewah yang indah. Di depannya, duduk seorang wanita yang di jembatan tadi. Ia tampak sangat cantik, mengenakan pakaian yang begitu minim dan memamerkan kemolekan tubuhnya. Wanita itu mendekat, senyum manisnya penuh godaan, dan matanya yang tajam mengunci pandangan Pak Karim. Tanpa bicara, wanita itu mulai merayunya.
Jari-jari lentiknya menggerayangi tubuh Pak Karim dengan lembut, membuatnya semakin terbius oleh suasana yang menggairahkan. Gairah yang membuncah di tubuhnya bercampur dengan rasa takut dan bingung. Pak Karim seolah kehilangan kesadarannya, tubuhnya bergerak tanpa kendali, terhanyut dalam pergumulan hebat yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Mereka bergumul dengan liar di atas ranjang besar itu. Pak Karim merasakan setiap sentuhan wanita itu bagai bara api yang membakar syarafnya, membuatnya melupakan segalanya, termasuk tujuan awal ia datang ke tempat ini. Ketika klimaks itu datang, tubuhnya seakan meledak dalam kelelahan yang memabukkan. Ia terbaring di samping wanita itu, nafasnya terengah-engah, keringat bercucuran membasahi sprei tempat tidur. Namun, yang terjadi selanjutnya membuatnya tercengang. Sprei yang basah oleh keringat mereka tiba-tiba berubah. Butiran-butiran permata berwarna-warni bermunculan dari setiap lipatan kain, berkilauan di bawah cahaya lampu kristal. Pak Karim melihat permata-permata itu dengan mata terbelalak. Setiap butirannya seolah memancarkan harapan dan kekayaan yang selama ini ia impikan. Ia mengulurkan tangan, memungut satu butir permata, lalu butiran lainnya. Setiap kali ia mengambil permata, jantungnya berdegup kencang, antara rasa puas dan kebingungan yang bercampur aduk. Namun, di tengah rasa senangnya, sebuah suara terdengar samar di telinganya, suara yang dingin dan menusuk. "Ingat, kau harus membayar dengan sesuatu yang lebih berharga." Pak Karim tersentak, tubuhnya menggigil. Semua keindahan dan kemewahan di sekitarnya tiba-tiba terasa menakutkan. Ketika ia menatap wanita di sebelahnya, ia hanya menemukan bayangan gelap yang mengerikan. Dan seketika, semua berubah menjadi kekosongan yang mencekam. Pak Karim pun pulang ke rumahnya dengan bungkusan kecil dari kain putih yang diberikan oleh dukun kemarin. Namun, ketika Pak Karim kembali ke rumah, pemandangan yang mengejutkan menyambutnya. Di halaman depan, puluhan warga telah berkumpul, berbisik-bisik dengan ekspresi muram. Begitu mereka melihat kedatangan Pak Karim, beberapa orang langsung menghampirinya, menepuk-nepuk punggungnya dengan wajah penuh belas kasihan. "Innalillahi wa inna ilaihi rojiun." "Pak Karim, kami turut berduka cita," kata seorang tetangga dengan suara bergetar. Pak Karim tertegun, tubuhnya terasa lemas seketika. "Ada apa ini? Siapa yang meninggal?" tanyanya dengan napas tertahan. Tidak ada yang langsung menjawab, hanya tatapan penuh simpati dan beberapa isakan kecil yang terdengar. Dengan perasaan kalut, Pak Karim bergegas memasuki rumah. Jantungnya berdebar kencang, naluri takut yang aneh menguasai dirinya. Ketika ia melangkah ke ruang tamu, seketika ia melihat pemandangan yang tak pernah ia bayangkan. Di atas tikar, terbaring tubuh kaku istrinya, ditutupi oleh kain samping batik. Wajahnya yang dulu penuh senyum kini pucat pasi, tak bernyawa lagi. Pak Karim merasa dunia seolah runtuh. Lututnya lemas, tubuhnya jatuh berlutut di samping jenazah istrinya. Tangannya gemetar saat mencoba menyentuh pipi istrinya yang dingin. Tak ada lagi kehangatan yang dulu selalu ia rasakan. Suara tangisannya pecah, memenuhi ruangan yang hening itu. Pak Karim memandangi wajah istrinya yang tenang, namun mata itu tak lagi terbuka untuk melihatnya. "Maafkan aku, Ma. Aku pergi hanya sebentar. Maafkan aku." Suaranya serak, setiap kata seolah meremukkan dadanya. Ia memegang tangan istrinya yang dingin, menggenggamnya erat seakan berharap masih bisa merasakan sedikit hangat dari sosok yang telah pergi. Para tetangga yang hadir hanya bisa memandangnya dengan perasaan iba. Beberapa dari mereka menahan air mata, memahami kesedihan mendalam yang kini dialami Pak Karim. Namun, tak satu pun yang tahu bahwa sebelum ia pulang, Pak Karim telah melakukan sesuatu yang terlarang.
bahwa kepergian istrinya mungkin bukan kebetulan, melainkan bagian dari harga yang harus ia bayar untuk sebuah keberuntungan yang baru saja ia dapatkan. Di tengah kesedihannya, pikiran Pak Karim tiba-tiba teringat pada ritual di bawah jembatan dan sosok wanita yang mengambil cincinnya. Kata-kata wanita itu kembali menggema di kepalanya, "Keberuntungan akan menjadi milikmu, tetapi kau harus siap membayar dengan sesuatu yang lebih berharga." Rasa takut dan penyesalan menjalar ke seluruh tubuhnya. Apakah ini bayaran yang dimaksud? Apakah keberhasilan yang baru saja ia rasakan adalah pertukaran atas nyawa istrinya? Hatinya terasa sesak, hancur oleh kenyataan pahit yang baru saja ia sadari. Pak Karim menangis lebih keras, menyesali keputusannya yang keliru. Tidak ada yang bisa menghapus dosa yang telah ia lakukan. Dan dari malam itu, Pak Karim tahu bahwa keberuntungan yang ia dapatkan akan selalu dibayangi oleh rasa kehilangan yang tak akan pernah bisa ia gantikan. Sejak malam tragis itu, kehidupan Pak Karim berubah total, seperti dibalikkan oleh tangan tak terlihat. Setiap hari, gerobak batagornya selalu dipadati pembeli. Antrian mengular hingga ke ujung jalan, dan tak jarang orang rela menunggu berjam-jam hanya untuk mencicipi batagor yang kini disebut-sebut sebagai yang terenak di kota itu. Uang mengalir deras seperti air bah, memenuhi kantong dan rekeningnya. Pak Karim tak lagi hidup dalam bayang-bayang kemiskinan. Ia membeli rumah besar di kawasan elit, jauh dari rumah lamanya yang dulu reyot dan penuh kenangan pahit. Interior rumahnya megah, dengan perabotan mahal dan lantai marmer yang berkilau. Anak-anaknya, yang dulu terpaksa bersekolah seadanya, kini bisa belajar di sekolah swasta ternama dengan segala fasilitas terbaik. Mobil-mobil mewah berjejer di garasinya, dan Pak Karim kini dikenal sebagai salah satu orang terkaya di kotanya. Namun, meski segala impiannya kini menjadi nyata, ada sesuatu yang tak bisa dihapus dari pandangannya. Setiap kali ia melintasi ruang tamu rumah besarnya, di sana ada sebuah foto, gambar keluarganya bersama istrinya yang telah tiada. Senyum istrinya yang hangat dalam foto itu terasa menuduh, mengingatkan pada malam kelam yang merenggut kebahagiaannya. Keberuntungan yang mengalir deras itu bagai pisau bermata dua, menorehkan luka di setiap senyum yang ia pasang. Di balik segala kemewahan yang kini ia miliki, ada kehampaan yang tak bisa diisi oleh apapun. Tak ada lagi tawa lembut istrinya di rumah besar itu, tak ada lagi aroma masakannya yang sederhana, namun selalu berhasil menghangatkan hatinya. Pak Karim sering termenung di teras rumah barunya, menatap langit malam dengan perasaan bercampur aduk. Ada saat-saat di mana ia merindukan kehidupannya yang dulu, saat segalanya masih sederhana namun lengkap. Ia sadar, apa yang telah ia raih ini bukanlah kebahagiaan sejati. Seperti seorang aktor yang memainkan peran, ia harus menampilkan senyum kepada dunia luar, meski hatinya terus-menerus merintih dalam kesendirian yang menyakitkan. Terima kasih telah mendengarkan cerita Tumbal Pesugihan Pedagang Batagor bersama Cerimis. Kami harap kisah ini memberikan pengalaman mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, di setiap keputusan besar, selalu ada sesuatu yang tak terduga menunggu. Tetap waspada dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan Cerimis untuk cerita-cerita horor lainnya.